Seseorang berambisi menjatuhkanmu, namun selalu gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono seperti biasa. Pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading. Ini energi umum, energi semua orang. Bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan teman-teman. Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini, hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh, setiap readingan yang sifatnya positif, itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif, sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle. Aku acak dan aku pilih. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini, teman-teman, seseorang berambisi menjatuhkanmu, namun selalu gagal. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai. Menarik energinya dari kartu yang pertama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Eight of Wands. 8 tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka. Terkait dengan energi ya. Dari seseorang, teman-teman. Yang aku maksud berambisi menjatuhkanmu. Ya. Jadi memang dari kartu pertama ini cukup banget menggambarkan tentang bagaimana upaya dia. Bagaimana usaha yang dia lakukan selama ini, teman-teman. Itu sudah cukup luar biasa loh. Ya, artinya memang dia ini nggak main-main. Seseorang ini nggak main-main, teman-teman. Ya, nggak main-main untuk menjatuhkan kamu. Nggak main-main untuk menghancurkan kehidupan kamu. Nah, nanti kita akan lihat siapa sosok dari orang ini, teman-teman. Dan upaya-upaya apa saja yang dilakukan dan di dalam hal apa. Oke, kita akan langsung lihat dari kartu berikutnya. Aku punya The Hanged Man. Beberapa faktor yang mempengaruhi ataupun yang membuat seseorang tersebut berambisi untuk menjatuhkanmu, teman-teman, namun selalu gagal. Ternyata, ya, di sini aku lihat seperti adanya sebuah rasa kecemburuan, ya. Itu salah satunya. Ya, rasa kecemburuan contoh mungkin di dalam perihal pekerjaan kita berbicara terlebih dahulu, teman-teman. Di dalam perihal pekerjaan, mungkin bisa jadi di sini kamu orang yang paling diperhatikan oleh atasan, ya, sehingga mungkin karir kamu lebih cepat meningkat naik ya teman-teman daripada mungkin seseorang yang mungkin dia itu sudah dianggap paling senior, namun dia bukan orang kepercayaan dan mungkin karirnya juga nggak begitu bagus, ya. Jadi itu salah satu faktor yang mempengaruhi mengapa seseorang tersebut berupaya banget untuk menjatuhkanmu, teman-teman. Karena mungkin kamu dianggap sebagai pesaing besarnya, ya, karena kamu dianggap sebagai penghalang bagi kehidupan dia, teman-teman, ya, untuk sukses berhasil dan mungkin lain sebagainya lah, ya. Nah, kemudian ketika kita berbicara terkait dengan kehidupan yang lain, ya, contoh mungkin di dalam usaha bisnis, ya, mungkin sama-sama mempunyai bisnis, teman-teman, ya, sama-sama punya usaha, ya. Namun mungkin bisa jadi usaha kamu tuh yang lebih bagus rezekinya. Ya memang rezeki orang berbeda-beda meskipun mungkin usahanya sama ya teman-teman. Usahanya sama tetapi rezekinya tuh pasti bakal berbeda. Nah, ketika mungkin usaha kamu lebih berkembang, ya kemudian ada gitu ya, ada apa namanya teman-teman ya, pandangan dari mereka yang mengatakan mungkin ya berasumsi kamu tuh menggunakan hal-hal yang nggak benar, teman-teman. Ya, nggak benar, oke, mungkin untuk membuat usaha kamu berkembang dan mungkin menutup usaha dia gitu sih. Jadi memang pada intinya banyak buruk sangka nih, ya. Banyak orang yang berburuk sangka terhadap segala hal yang terjadi terhadap kehidupan kamu karena ya teman-teman perubahan itu memang membuat kehidupan seseorang itu menjadi berubah drastis. Contoh ya kehidupan kamu berubah lebih baik
kehidupan seseorang yang mungkin menjadi pesaing. Ya, teman-teman di situ memang menurun gitu sih. Ya bukan berarti sih kamu melakukan hal-hal yang buruk, tetapi memang sudah takdirnya. Ya, kita berbicara terkait dengan sebuah takdir, terkait dengan masalah rezeki. Seseorang kalau memang rezekinya pas bagus ya, mungkin memang jalan keresahan kamu saat ini yang lebih bagus. Ya, mungkin seseorang tersebut memang rezekinya nggak bagus, kurang begitu bagus, teman-teman. Artinya mungkin bisa jadi di situ dia harus lebih bekerja keras lagi. Ya, dan kamu harus lebih bersyukurlah, mensyukuri terhadap segala hal, teman-teman. Ya, seperti itu sih. Ya, karena memang semua sudah takdir. Nah, kemudian, ya, pada kata berikutnya aku punya Four of Wands. Nah, ketika kita berbicara terkait dengan kehidupan keluarga, rumah tangga, asmara, teman-teman ini hampir sama. Ya, seseorang itu berambisi menjatuhkan kamu karena seakan-akan kamu sedang menari-nari di atas penderitaan mereka. Contoh, ya, ketika kamu, teman-teman ya, menjalin sebuah hubungan asmara ataupun rumah tangga, ya, dengan seseorang, teman-teman yang dimana memang seseorang tersebut sudah kehidupan rumah tangganya sudah selesai, contoh ya hubungannya asmara sudah selesai, maka mungkin kamu yang bahagia di situ. Ya menikmati kebahagiaan dan di situ ya dia itu nggak senang dan berusaha untuk menjatuhkan kamu bisa jadi. Dan kemudian yang berikutnya di dalam keluarga apa teman-teman, di dalam keluarga di sini mungkin memang karena adanya faktor kecemburuan ya, keirian, teman-teman melihat kamu lebih sukses, lebih berhasil, seperti itu sih. Nah, kemudian aku punya Ace of Cups. Jadi memang semua itu karena takdir. Ya, semua takdir dan kemudian karena apa? Ya, kamu orang yang cukup optimisme sebenarnya, orang yang cukup yakin, orang yang memang selalu saja dapat ya menyelesaikan suatu masalah dengan baik, dengan bijak. Gitu teman-teman. Ya, dan orang yang memang selama ini mungkin hubungannya, kedekatan dengan Tuhan itu juga bagus, teman-teman. Jadi, seseorang yang dekat dengan Tuhannya otomatis tingkat spiritualitasnya itulah teman-teman yang membuat ya adanya energi yang akan memproteksinya, melindunginya dari hal-hal yang buruk, ya. Nah, seperti itu. Jadi, itu yang aku maksud tentang orang yang berupaya, berambisi menjatuhkanmu, namun selalu gagal. Ya, selalu gagal. Nah, oke, belum lagi ya teman-teman aku punya The Word. Ya, belum lagi adanya suatu energi yang selalu memproteksi kamu nih teman-teman. Ya, energi apa yang selalu memproteksi kamu sih teman-teman? Ya, nah dari kartu kelima ini ya, salah satunya adalah doa, oke. Kemudian salah satunya adalah beberapa energi mungkin, leluhur ya, kemudian mungkin dari kodam pendamping kamu yang selalu menjaga kamu. Nah, itu sih menjatuhkan dengan cara-cara magic ya, teman. Biasanya sih seperti itu. Ya, jadi, inilah yang membuat kamu tuh seolah-olah teman-teman yang selalu terproteksi lah ya, gitu. Dan membuat orang-orang itu selalu gagal, teman-teman. Dan malah ya ketika seseorang itu mencoba untuk menjatuhkan kamu, malah mereka yang jatuh, teman-teman. Ya, mereka yang semakin jatuh kehidupannya, semakin terpuruk kehidupannya. Itu yang sering terjadi. Nah, kemudian aku punya Four of Cups. Ada 4 cangkir, kamu nggak usah khawatir, teman-teman. Nanti mereka bakal berhenti sendiri kok. Ya, nanti mereka bakal menyesali sendiri, nanti mereka bakal bosan sendiri. Jadi nggak terlalu harus menanggapi banget, ya. Nggak usah terlalu ditanggapi banget deh, teman-teman. Biarin aja gitu ya. Karena nggak ada ngaruhnya juga kan terhadap kehidupan kamu. Gitu sih. Mungkin ya hanya sedikit merasakan adanya apa ya teman-teman ya. Hmm, Risih aja deh ya, risih doang gitu sih teman-teman. Tetapi kalau untuk dampak-dampak negatif buruk terhadap kehidupan kamu itu nggak ada sama sekali ya. Nah, kemudian aku punya The Magician. The Magician ini kartu yang menggambarkan ya Allah Tuhan semesta alam selalu saja membolak-balikan hati manusia. Mungkin hari ini dia benci kepada kamu, ya ingin menjatuhkan kamu, teman-teman. Dia bisa jadi hari esok dia akan baik kepada kamu. Ya, jadi memang apa yang terjadi di dalam kehidupan kamu ini ya adalah sesuatu hal yang baik yang kamu lakukan ya, artinya mungkin tingkat spiritualitasnya, kedekatan dengan Tuhan kamu masing-masing, kemudian kerja keras kamu, ikhtiar kamu. Jadi memang sukses kamu adalah terkait dengan upaya dan kerja keras kamu. Dan untuk orang-orang yang berusaha untuk mengusik ya ataupun berusaha berambisi untuk menjatuhkan kamu, teman-teman ya abaikan dan doakan aja deh yang baik, teman-teman ya. Semoga mereka cepat sadar. Oke, mungkin demikian reading untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.